Selamat datang di podcast Bawaslu Banyumas Ngobrol edisi Ngabuburit Pengawasan. Sahabat Bawaslu, perkenalkan, nama saya Syarif Bintang Erlangga, saya anggota Perisai Demokrasi Bangsa selaku host, dan ada narasumber saya bersama Ibu Hajah Tri Mulyani. Selamat sore Ibu. Sore Mas Zaki. Gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Puasa aman? Alhamdulillah, Alhamdulillah. insya Allah aman. Gimana? Ibu sekeluarga puasa lancar semua? Alhamdulillah. Ya anak-anak juga udah gede ya, lancar udah. ya. Ya. Selamat sore sahabat Bawaslu. Di sini kami akan menemani ngobrol, menemani ngabuburit kalian, menemani sampai waktu berbuka, supaya kalian tidak kesepian, sahabat Bawaslu. Bersama narasumber yang paling hebat ini, Ibu Hajah Tri Mulyani. Oke, gini Bu, berhubung kita ini kan sedang di masa bulan Ramadan ya, Ibu. Dan kemarin pada tahun 2024, kalau nggak salah Ibu menjadi Panwascam, betul? Betul. Oh. Panwascam di mana Ibu kalau boleh? Wangon, Oh, Kecamatan di Wangon. Kesibukan Ibu sehari-hari selain Panwascam waktu itu, bahkan sampai detik ini mungkin? Masih aktif di organisasi masyarakat Apa itu Bu, kalau boleh tahu? di Aisyah. Oh, Aisyah. Iya, Berarti Aisyah cabang Wangon. iya betul. Sebagai apa kalau boleh tahu? Di Wangon sebagai sekretaris. Oh, sekretaris. Iya. Hebat. Emang Ibu Tri Mulyani ini top orangnya. Biasa aja lah. Kalau boleh tahu nih Bu, kemarin kan sempat jadi Panwascam juga nih. Kalau melihat dari pengalaman Ibu sebagai mantan Panwascam, menurut Ibu demokrasi itu gimana sih? Kalau dilihat dari kacamata Ibu sendiri sebagai pengawas pemilu maupun sebagai di Aisyah, kita sebut saja Ustazah. Iya iya. Kalau jadi ustazah sih kayaknya berat ya, karena Siap. apa ya, saya bukan dari pondok atau dari apa ya, pendidikan yang agama. Sekolah juga di negeri terus, dalam negeri terus gitu ya. Jadi ya tapi sedikit bicara tentang demokrasi. Kalau menurut saya sih demokrasi itu tadi benar ya pertanyaan. Demokrasi itu ya tentang musyawarah. Kalau dalam Islam itu adanya musyawarah. Bukan berarti demokrasi itu nggak sama gitu ya. Tapi di dalam Islam itu sebenarnya sudah ada gitu ya. Sudah ada dalam bentuk musyawarah. Musyawarah untuk mencapai sebuah keputusan gitu ya. Di situ ada kejujuran, ada keadilan, ada kebersamaan, ada amanah gitu ya. Seperti kalau kita di pemilu gitu kan, amanah untuk menjadi seorang pemimpin gitu. Nah, kalau dalam Islam ya memang sudah ada dari dulu, di mana setelah Nabi wafat untuk untuk menghasilkan pemimpin atau khalifah ya, setelah Nabi itu ada namanya khalifah, itu juga dibentuk dengan musyawarah. Ketika untuk mencari pemimpin dari kaum muhajirin atau dari ansor, itu dibentuk dari musyawarah siapa yang akan jadi pemimpin, Umar bin Khattab kayak gitu ya. Terus juga musyawarah dalam menyusun strategi perang atau apa kayak gitu ya. Kalau di zaman Nabi seperti itu. Jadi adanya musyawarah. Ketika ada perdebatan atau ada pertikaian ya tetap diselesaikan dengan musyawarah seperti itu. Berarti menurut Ibu demokrasi itu juga sejalan dengan nafas Islam selama ini? Iya, betul. Karena pada zaman Nabi juga secara tidak langsung mereka berdemokrasi juga. Iya. Iya, menentukannya. Betul. Iya, cuma kalau melihat dari sekarang mungkin lebih kalau demokrasi yang secara umum kita ketahui kan demokrasi di tangan rakyat gitu ya. Yeah. Di tangan rakyat. Tapi kadang kalau dibandingkan dengan Islam gitu,
kayak sudah agak-agak melenceng kalau sekarang ya, nyun sewunya gitu ya. Karena di demokrasi kita kalau kedaulatan ada di tangan rakyat, tapi kalau di Islam itu kedaulatan ada di tangan Allah gitu loh. Karena maksudnya gini, kalau kita kan ada MPR, ada DPR gitu ya, Iya. itu untuk membentuk keputusan, tapi itu dari suara rakyat gitu ya. Tapi kadang hasil atau keputusan itu mungkin kalau yang sekarang yang saya lihat itu kurang memperhatikan dari sisi ketentuan Allah kayak gitu loh. Maksudnya misalnya contohnya misalnya pemimpinnya ada yang korupsi atau apa gitu kan, karena mereka menjalankan demokrasinya tidak berdasarkan dari ketentuan Allah kayak gitu, karena mereka tidak takut dengan Allah kayak gitu. Berarti kalau Iya. sikap yang itu kembali lagi ke manusianya juga. Iya, betul. Nggak semua pemimpin sekarang iya seperti itu. Ada juga yang memang tetap mengedepankan bahwa demokrasi yang dijalankan itu ya sesuai dengan amanah dari rakyat yang harus mengedepankan nilai-nilai agama kayak gitu. Kalau ini halal atau tidak, ini diridhoi Allah atau tidak kayak gitu. Itu demokrasi yang sesuai dengan Islam itu harusnya seperti itu. Itu mengedepankan kedaulatannya dari ketentuan Allah kayak gitu. Gini Bu, berhubung tadi udah nyenggol-nyenggol masalah korupsi dan lain-lain, itu kan dalam konteks menahan diri juga, karena salah satu godaan ketika kita memegang kekuasaan. Betul. Nah, ada nggak sih kaitannya puasa dengan berdemokrasi? Ada dong, iya. Puasa itu kan salah satu hikmahnya adalah melatih kesabaran, melatih keikhlasan gitu ya. Juga melatih hawa nafsu gitu ya. Jadi kita ketika sedang berpuasa, kita harusnya bisa bersabar ketika ada perdebatan, itu kita bisa lebih santai lah ya, dalam arti tidak terpancing emosi. Ketika dalam demokrasi itu kan pasti ada perbedaan ya, ada perbedaan baik dari pendapat maupun dari pilihan partai atau apa gitu ya. Pokoknya dalam politik pasti banyak sekali perbedaan. Itu dari hikmah puasa itu kita jadi bersabar. Terus ketika dalam menjalankan demokrasi pun kita harus dilatih jujur gitu ya. Karena puasa kan kita yang tahu kan cuma kita sama Allah. Kita puasa, Mas Zaki bilangnya puasa, padahal tadi habis sarapan di warung yang ada rendanya gitu ya. Itu kan bisa jadi gitu kan. Karena yang tahu kita puasa ya cuma kita sama Allah. Jadi itulah latihan kejujuran dari puasa. Jadi puasa bisa melatih kejujuran kita, terus bisa melatih kesabaran kita, di mana kita tidak jadi adu mulut, adu argumen yang bisa jadi bikin emosi, malah jadi berantem dan lain sebagainya gitu kan. Jadi itu yang bikin puasa, bikin kita sabar, bikin kita jadi berlaku jujur, kita berlaku lebih toleran gitu ya, toleransi juga, karena puasa kan hanya untuk orang Islam gitu ya. Ketika ada teman kita yang di luar Islam nggak puasa, ya kita juga bisa menghormati atau bisa menahan diri, tidak memaksakan kayak gitu. Itu wujud demokrasi dari nilai puasa gitu, itu ada ternyata gitu. Oh, ada pertanyaan lagi nih Bu. Kalau misal nih kita ketika lagi berpuasa, terus ketika membahas masalah politik pasti kan ada sebuah perdebatan. Itu kira-kira membuat puasa kita makruh atau tetap sah-sah aja, biasa aja, atau bahkan batal? Kalau batal sih enggak ya, tapi puasanya jadi rusak gitu ya. Ibaratnya itu kayak merusak lah. Maksudnya kita jadi puasanya cuma dapat lapar dan
dahaga saja, tapi kan karena kita berdebat atau kita ngomongin orang aja lah. Kalau perempuan ngomongin orang itu kan sudah merusak Iya. merusak puasa gitu. Jadi puasanya tetap sah tapi rusak. Jadi pahalanya kita cuma dapat lapar dan dahaganya aja kayak gitu. Iya. Kalau untuk berdebat juga di zaman Nabi, zaman sahabat ya, ada Ali ya, Ali sama Bilal itu juga pernah berdebat. Dari Bilal ada pendapat A, dari Ali ada pendapat B, tapi mereka tidak saling menjatuhkan. Kayak misalnya Ali nuding-nuding kamu tuh yang hitam legam kayak gitu tuh nggak saling mengejek gitu ya, nggak saling mengejek. Terus Ali kan sudah banyak positifnya ya, plus-plusnya, udah jadi menantu Nabi, udah dijamin masuk surga gitu ya. Tapi dia nggak ada kesombongan gitu kan, nggak ada kesombongan sama Bilal gitu ya, karena Bilal kan nyun sewunya itu kan budak hitam legam kayak gitu ya. Itu ada perdebatan, tapi Ali bisa menerima, bukan berarti menerima, tapi perbedaan mereka itu tidak menjadikan mereka jadi bertengkar terus jadi adu jotos apalagi kayak gitu tuh enggak. Jadi mereka bisa bertoleransi, terus akhirnya ada permusyawarahan, jadi ketemu titik tengahnya kayak gitu. Itu ada juga kisah-kisah dari demokrasi di zaman-zaman Nabi, Rasul atau sahabat. Oke, karena begini sih Bu, terutama di media sosial ya untuk saat ini masih ramai. Salah satunya adalah seperti polarisasi. Walaupun tahapan pemilu sudah selesai, pilkada sudah selesai, masih ada polarisasi tersebut. Dan dari para netizen plus 26 atau 62 itu masih sering saling mengejek. Mungkin ada pesan atau kesan nggak sebagai closing statement dari Ibu Tri? Iya, jadi sebenarnya kalau ya khususnya kalau umat Islam gitu ya, kalau umat Islam kan sudah tahu dasarnya, kita kan Al-Quran dan Sunnah gitu ya. Tentang demokrasi itu sebenarnya sudah lengkap dijelaskan dalam Quran Asy-Syura ya. Asy-Syura itu kan artinya musyawarah. Di situ itu lengkap ketika kita ada anjuran untuk bermusyawarah, di mana kita bisa janganlah saling bertengkar, terus nanti ada efeknya gitu ya. Itu ada di dalam Asy-Syura, itu dijelaskan juga balasan-balasan bagi orang yang suka mengolok-olok atau bertengkar gitu ya. Itu ada, nanti kita jadi tahu balasan yang baik, balasan yang jelek pun di dalam Quran Asy-Syura itu lengkap, di situ ada. Jadi kalau di Indonesia, terutama umat Islamnya bisa memahami tentang Asy-Syura, insya Allah demokrasi kita juga bisa lebih bermartabat, demokrasi kita bisa lebih maju karena bisa sejalan dengan ajaran Islam. Meskipun kita di Indonesia juga sudah melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila gitu ya. Di situ kan ada ketuhanan. Jadi nilai-nilai agama itu tetap dikedepankan. Insya Allah nanti kedepannya jadi demokrasi kita bisa lebih bermartabat. Amin. Gitu. Closing statement yang sangat bagus dari Ibu Hajah Tri Mulyani. Terima kasih Bu. Sama-sama Mas. Dan untuk sahabat Bawaslu, terima kasih sudah menyaksikan podcast Bawor edisi Ngabuburit Pengawasan. Bersama saya selaku host Sagibna Erlangga dan narasumber saya Ibu Hajah Tri Mulyani. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa komen, like, dan subscribe YouTube Bawaslu Banyumas. Terima kasih sahabat. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.